ulangi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, sarapan ya, biar tetap kuat, tetap sehat. Masih semangat? Masih. Oke, semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan belajar kita lancar dan mudah untuk dipahami. Silakan, terpulit mungkin teman-teman berdoa ya. Oke, silakan. Baik teman-teman, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Di dalam doa, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita mulai. Selesai. Oke, terima kasih terpulit. Baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ismail. Kenapa Ismail? Sakit. Sudah berapa hari sakit? Sakit. Baru hari ini? Ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat ya, bisa kembali bersama kita. Ya. Nah anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan ya. Ya. Sekarang ini lagi musim pergantian musim, dari musim panas ke musim hujan. Jadi itu biasanya rentan sekali yang namanya penyakit DBD. Jadi tetap jaga kesehatan. Kemudian protokol kesehatan juga harus tetap dijaga ya. Ya. Masih nggak semua protokol kesehatan? Masih. Oke, coba kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, Pakai masker. yang kedua, Mencuci tangan. yang ketiga, Menjaga jarak. ya 3 itu harus tetap dijaga. Dijaga. Kita bersyukur sekarang kita sudah bisa tatap muka meskipun dengan terbatas, tapi kita bersyukur ya. Ya. Ya, daripada beberapa bulan kemarin itu kita harus belajar dari rumah, dan kita doakan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu supaya kita bisa tatap muka normal seperti dulu lagi. Nah sekarang kita bisa tatap muka, tapi kan masih dengan tatap muka terbatas. Kemudian kita pun harus pulang lebih awal, tidak bisa seperti dulu. Nah kalau kita pulangnya lebih awal, tentu materinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kita tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga COVID ini segera berlalu. Baik anak-anak, materi kita hari ini kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Kita masih di apa anak-anak? Kita masih di materi apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, sistem persamaan linear dua variabel. Baik anak-anak. Oke. Nah untuk hari ini yang kita pelajari yaitu menentukan penyelesaiannya. Jadi anak-anak bisa dilihat ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan SPLDV. Kalau kita singkat ya. Ya. Yang pertama apa? Metode substitusi. Kemudian yang kedua, Metode eliminasi. yang ketiga, Metode campuran. yang keempat. Metode kaki. Ya, jadi kita bisa selesaikan dengan menggunakan 4 metode. Tapi untuk kesempatan hari ini kita hanya mempelajari yang 3 metode yang atasnya ya. Ya. Substitusi, eliminasi, dan Campuran. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi kita hari ini, Pak mau cek dulu ya pertemuan sebelumnya. Masih ingat di pertemuan sebelumnya? Yang Masih. minggu kemarin? Oke, yang minggu kemarin yang kita pelajari, kita membedakan mana yang termasuk persamaan linear 1-2 variabel dan mana yang sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, sekarang Pak mau minta salah satu ya, silakan. Siapa yang mungkin bisa sampaikan ke kita semua apa sih perbedaan antara persamaan linear 2 variabel dengan sistem persamaan linear 2 variabel? Oke, ayo silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ya, silakan Sister Era, ayo. Persamaan linear dua variabel terdapat satu persamaan dan dua variabel. Ya. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel terdapat dua persamaan dan dua variabel. Ya, kita kasih close dulu. Baik, kalau persamaan cuma ada satu persamaan dan 2 variabel, tapi kalau sistem persamaan ada 2 persamaan dan ada 2 variabel. Dan ingat, pangkat tertinggi dari masing-masing variabel berpangkat Satu. Nah anak-anak masih ingat aljabar di kelas 7 kemarin?
Mari. Al-Jabar. Nah sekarang coba, kalau Pak tulis seperti ini misalkan. Ini bentuk al-jabar ya. Ini materi kelas 7 kemarin di tahun lalu. Ya, Pak ambil contoh misalkan 2x kuadrat tambah 3y kurang 4. Ini salah satu contoh bentuk aljabar anak-anak. Kira-kira suku berapa nih? Suku tiga. Ini bersuku berapa? Tiga. Tiga. Nah sekarang coba kita perhatikan. Di sini tentu nanti ada bagian-bagiannya ya. Ya. Apa-apa saja di sini? Masih ingat variabel? Masih. Oke, di sini ada variabel apa-apa saja? Variabel X dan Y. Variabel x dan variabel Y. Kemudian ada koefisien. Masih ingat koefisien? Masih. Koefisiennya apa saja? 2 dan 3. 2 dan 3. Terus ada satu istilah lagi. Masih ingat apa itu? Konstanta. Konstanta ya. Di sini apa konstantanya? 4. Minus Minus 4. Bisa ya? Oke. Nah sekarang coba kita perhatikan dari 3 suku ini. Kalau kita disuruh sederhanakan bisa tidak disederhanakan? Tidak. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena berbeda. beda suku. Suku. Nah syarat di penyuluhan pengurangan harus suku yang sama atau suku sejenis. Baik, terus anak-anak masih ingat juga penyelesaian persamaan linear satu variabel di kelas 7 kemarin? Masih. Ya, ini. Sekarang coba kasih satu soal ya, misalkan seperti ini. 3x tambah 2 sama dengan 14. Ini persamaan satu variabel di kelas 7 kemarin. 3x tambah 2 sama dengan 14. Oke, ada yang masih ingat kira-kira x-nya sama dengan berapa ini? 4. Coba kita akan proyek. Ayo silakan ayo. Coba 3x tambah 2 sama dengan 4. Kira-kira berapa x-nya? Itu kalau kita lihat saja sebenarnya bisa. Ayo ada yang sudah? Berapa x-nya? Ayo berapa x-nya? 4. Berapa? 4. Sama semua 4? Sama. Oke, jadi nanti baik kita perform dulu ya. Oke, baik. Jadi x-nya sama dengan 4. Jadi ingat, ini nanti akan kita gunakan di sistem persamaannya buat variabel. Oke, baik anak-anak, mungkin ini sedikit materi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang apa sih manfaat pembelajaran kita? Baik, di sini Pak sudah siapkan satu video. Nanti tolong diperhatikan baik-baik ya. Ya PPG ya sitin Pak sampai jam 2 ada 6 mahasiswa Nanti dilihat videonya baik-baik. ya sitin namanya. Oh pakai in ya? Iya iya dengan kak. Oke, silakan. Saya masuk dulunya. Kalau yang ketiga dari informasi kemarin yang saya ikuti sampaikan memang belum, tapi pasti keluar. Saya kan nggak ikut 3, saya kan 2 dan 4. Kalau 2 sudah. Tapi yang saya ikuti kemarin yang di Sud sampaikan bahwa memang Dalam menentukan pasangan gerakan bulan yang memenuhi persamaan, kita harus mencoba-coba dan pandai menentukan pola dari penyelesaiannya. Lalu, hikmah apa yang dapat kalian ambil dari biografi Dirventus ini? Hikmah yang pertama, menyelesaikan masalah tidaklah semudah menyelesaikan perkalian dengan menjamah. Kita harus menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikannya. Yang kedua, terkadang kita dihadapkan dengan masalah yang penyelesaiannya tidak tunggal. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah ya.
biografi tentang ini Abiyah, tentang yang kira-kira tadi siapa namanya? Dicatat tidak namanya tadi? Siapa? Iya. Baik. Kemudian ada manfaat pembelajaran. Tadi ada beberapa manfaat. Misalkan tergantung konteksnya ya, tergantung konteks masalahnya. Kalau masalahnya tentang jual beli misalnya, maka manfaatnya salah satunya apa tadi? Kita bisa menentukan nilai satuannya. Jadi misalkan harga harga 3 buah buku sekian misalnya, kemudian harga 5 buah pensil sekian harganya. Kemudian kita ditanya berapakah harga masing-masingnya. Nah itu dengan menggunakan metode pembelajaran yang kita gunakan sekarang, materi yang kita gunakan, apakah itu nanti dengan substitusi, dengan eliminasi ataupun dengan campuran, maka kita dapat menentukan nilai satuannya, nilai salah satu bagian. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai keseluruhannya. Jadi tergantung konteksnya. Baik anak-anak, ini mungkin nanti akan kita pelajari di masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Oke anak-anak, kemudian yang berikut, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang berikut, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita anak-anak, nanti Pak sudah siapkan ada materi ajar, kemudian ada LKPD. Kalian nanti akan membaca materi yang ada di materi ajar, kemudian dengan berdiskusi kelompok. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti ada 2 kelompok, ada kelompok asal dan ada kelompok ahli. Dari situ nanti kita berdiskusi, lebih banyaknya diskusi di kelompok ahli. Dari situ nanti kalian akan menemukan, oh kira-kira kalau menggunakan metode substitusi itu seperti apa. Dan nanti tujuannya kalian bisa menyelesaikan sistem persamaan dua variabel dengan metode substitusi, eliminasi dan campuran. Ini yang merupakan tujuan pembelajaran kita. Oke anak-anak, mungkin ini sedikit nanti akan kita kembangkan dalam diskusi kelompok. Tapi sebelumnya di sini Pak sudah siapkan kelompok, tapi ini kelompok asal. Jadi kita duduk berdasarkan kelompok asal dulu. Setelah itu baru kita buatkan kelompok yang baru, yaitu kelompok ahli. Nah kelompok ahli itu diambil dari salah satu yang dari kelompok asal ini. Baik, silakan coba dilihat dulu nama-nama anggota kelompoknya sudah? Sudah. Bisa? Oke, sekarang kita bangun duduk berdasarkan kelompok kita masing-masing. Kelompok 1 nanti di sini ya. Kelompok 1 di sini, silakan rapatkan meja ini. Ya. Kelompok 1 di sini. Baca namanya. Ayo, silakan kumpul di sini. Kelompok 2 di sini. Ya, di sini. Ya, gabungkan ini, meja ini. Silakan kelompok 2 berkumpul di sini dan kelompok 3 di sini. Oke, di situ yang rapi di sini. Silakan, saling berhadapan. Nah, anak-anak di sini ada materi ajar yang sudah Pak siapkan ya. Nanti dibaca di materi ajar, kemudian kalian juga bisa lihat di sini. Ini di fotokopian. Ada buku paket kalian, nanti disesuaikan. Dibaca-baca dulu, dilihat. Dan baru kita lihat LKPD. Jadi ada LKPD juga yang sudah Pak siapkan. Itu nanti yang akan kita diskusikan. Ya, silakan buka lihat dulu di materi ajarnya. Terus ini LKPD anak-anak. LKPD nanti kita masing-masing tolong dilihat kira-kira di situ apa sih yang menjadi tugas kita. Sudah ya? Coba dilihat dulu. Silakan contohkan LKPD dengan materi ajar. Ya. Sudah dapat semua? Oke. Coba dilihat dulu di LKPD. Di situ ada petunjuk LKPD, dibaca dulu baik-baik. Ya. Dilihat dulu ya petunjuk. Ada 6 petunjuk di LKPD, dibaca dulu. Kemudian nanti masing-masing kelompok silakan coba lihat di, kalau sudah paham petunjuknya, langsung coba lihat di masalah yang harus diselesaikan. Ayo lihat. Nah, di sana ada satu masalah, ada satu soal.
kita disuruh menyelesaikannya dalam tiga cara, yaitu dengan substitusi, eliminasi, dan campuran. Coba lihat dulu, kemudian coba lihat di materi ajarnya, silakan. Cocokkan dengan materi ajar, lihat contoh di materi ajar. Oke. Nanti masing-masing kelompok siapkan satu orang untuk menjadi masuk ke kelompok ahli. Bisa? Ya, siapkan satu orang. Nanti di kelompok ahli itu ahli substitusi, ahli eliminasi, dan ahli campuran. Ya, jadi silakan, ayo. Sekarang pilih salah satu. Tapi di ini dulu. Ayo, coba dilihat dulu sedikit. Kalau sudah bisa paham kasusnya, masalahnya, kita langsung ke kelompok ahli. Dan nanti diskusinya di kelompok ahli, gitu ya. Masing-masing kelompok sudah memilih. Ini ada 3, 4. Nanti yang di sini boleh 2 orang masuk ke salah satu kelompok ahli ya. Boleh 2. Sudah? Oke, untuk kelompok 1 yang ahli substitusinya siapa? Kelompok 1. Ya, Ena. Kemudian yang kelompok 2 substitusinya siapa? Margarita. Kelompok 3? Ya. Silakan coba bangun dulu yang ahli. Kita kumpul di sini. Berdiri di sini dulu. Ya. Jadi nanti tugasmu betul-betul memahami apa yang substitusi itu ya. Karena nanti ketika kita kembali ke kelompok asal, tugas kalian menjelaskan ke teman-teman. Kemudian yang eliminasi. Ya, silakan bangun, coba bangun dulu. Kumpul di situ. Kumpul di situ dulu. Ya. Kumpul di situ. Sana. Oh ya, ini yang eliminasi di situ. Situ. Yang dari kelompok 3 mana yang eliminasi? Yang kelompok 3 yang eliminasi siapa? Kalian siapa yang eliminasi? Jesse, mana Jesse? Jesse sudah di sana. Dari kalian bertiga salah satu ya. Christian, silakan ambil situ. Berarti kalian berdua di campuran ya. Oke, silakan bangun dulu. Ya, sudah. Ini substitusi, ini eliminasi, ini campuran ya. Oke, sisanya berarti campuran. Baik, sekarang silakan bangun, bawa dengan barang-barang kalian. Yang tadi LKPD sama materi ada sama fotokopiannya. Yang substitusi silakan kumpul di sini. Kalian diskusikan di sini, yang eliminasi di sini, yang campuran di sana. Oke, silakan. Ya, silakan berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, silakan jangan malu-malu. Acungkan tangan, kasih pertanyaan. Silakan kalian diskusi. Ini yang apa tadi? Substitusi. Ini yang eliminasi, yang salah kan? Campuran. Oke, masing-masing harus bisa pahami ya. Harus bisa pahami. Kalau belum pahami silakan tanya di temannya. Karena tugasmu nanti ketika kita kembali ke kelompok asal, tugas pula yang akan menjelaskan ke teman-teman yang lain. Oke, silakan. Kalian selesaikan yang campuran. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan kasih pertanyaan. Lihat materi ajarnya. Kemudian lihat contoh ide, sesuaikan. Oh, ternyata substitusi itu seperti ini langkah-langkahnya. Dan di sini juga seperti itu. Oh, ternyata eliminasi itu langkah-langkahnya seperti ini. Langkah. Itu juga yang campuran. Ayo semangat deh. Ini yang semangat itu Pak lihat. Oh, ternyata ini yang semangat. Dia ini masuk di kelompok mana? Kelompok 1 misalnya. Oh, maka nanti ini sebentar ada reward, ada penghargaan ya? Jadi kelompok yang semangat, yang aktif itu nanti akan menjadi kelompok yang the best. Apa the best? Apa the best? Ya, terbaik. Oke, silakan. Ya, semangat. Kalau ada pertanyaan, ya. Oke, waktunya tidak banyak ya. Kita
kita sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi masing-masing usahakan harus bisa pahami, karena tugasmu nanti akan menjelaskan ke teman yang lain. Bagaimana ada kesulitan di situ kusir? Lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama itu pada nomor 1 dulu, kemudian langkah keduanya. Ada kesulitan? Bisa? Ya. Lihat contoh di materi gambar. Kalau yang eliminasi, bagaimana? Bisa kan? Iya. Tadi yang persamaan nilai satu variabel itu kan bisa kan? Jika nanti di bawah itu bagaimana menentukan nilai x dan y itu kan tinggal kita kemarin sudah perjelas, itu pindahkan saja. Kalau kelas pertama ke kelas kedua, lihat tandanya diubah. Positif dari negatif, negatif dari Positif. ini yang campuran. Oke, dibaca baik-baik. Campuran itu apa sih sebenarnya? Lihat langkah-langkahnya. Silakan bersuara juga tidak apa-apa. Oke, silakan. Yang campuran ada masalah? Ini punyanya siapa deh? Mungkin aja deh. Oke, silakan. Ada masalah? Tes. Ya, kalau campuran itu kan berarti gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, anak-anak, sudah semua? Sudah? 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Sudah? Ada kelompok yang sudah? Substitusi bagaimana, aman? Aman. Eliminasi bagaimana, aman? Ya, lihat contoh di materi ajar itu kan jelas-jelas. Yang campuran bagaimana sudah? Yang eliminasi sudah? Sudah. Oke, eliminasi sudah. Yang substitusi sudah? Sudah. Oke, kira-kira bagaimana, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, harus dipahami betul-betul ya. Ya. Nah, nanti tugasmu akan menjelaskan ke temanmu nanti yang di kelompok asalmu tadi. Asal sudah? Ya, yang kelompok campuran sudah? Substitusi sudah?
Sudah. Oke, kita bisa pause dulu. Sekarang silakan siapkan barang-barang kalian. Kita akan kembali lagi ke kelompok asal. Oke, silakan berdiri. Siap bahan-bahannya. Ya. Kemudian kita kembali ke kelompok asalnya. Kelompok asal tadi kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan. Silakan kembali ke sini yang kelompok 2, kelompok 3 di sana, kelompok 1. Oke, silakan. Dari pekerjaannya tadi yang di kelompok ahli tadi, silakan jelaskan ke temanmu. Jelaskan ke temanmu yang satu kelompok. Oh, yang substitusi begini. Oh, yang eliminasi itu seperti ini. Oke, silakan. Nanti Pak Cek. Oh, Pak Cek. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Di sini Pak sudah siapkan karton. Nanti jawabannya kalian tuliskan di karton ya. Di karton supaya nanti giliran maju untuk menjelaskan. Dan nanti sambil siapkan untuk yang menjelaskan ya. Kira-kira siapa yang akan nanti maju menjelaskan. Dari masing-masing kelompok silakan siapkan dua orang ya. Dua orang nanti yang akan maju presentasi. Ya, silakan diskusi dulu, ajarkan temannya. Oke, silakan ini spidolnya. Temannya kalau masih mau bertanya silakan tanya dulu. Silakan ya. Kita ini apa tadi? Campuran. Eliminasi bagaimana sudah? Bisa. Substitusi? Oh, baik. Bantu jelaskan ini. Ini yang tadi apa? Bapak eliminasi yang di sana? Nah, silakan saling diskusi, saling menjelaskan semuanya. Oke, silakan kalau memang sudah, silakan tulis jawaban di karton, boy. Tuliskan jawaban di karton. Silakan. Tulis dari yang eliminasi, substitusi dan Oke, silakan ditulis di karton jawabannya. Tulis yang bagus loh, supaya nanti ditempel itu nanti mau kita tempel supaya saat pembelajaran kita tinggal lihat, oh ini kemarin hasil pekerjaan saya, oh ternyata substitusi itu begini, oh ternyata eliminasi itu seperti ini, dan pastikan jawabannya sama ya antara substitusi, eliminasi dan silakan.
Oke, lebih cepat. Waktu kita terbatas ya. Oke, lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. Dan pastikan semua bisa dipahami ya. Setelah ini nanti ada soal yang Pak kasih untuk latihan. Oke, wah ini di luar bisa tulisannya. Cetak. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah kelompok eliminasi sudah? Yang substitusi kelompok 1, 2, 3. Oke, maaf. Kelompok 2 sudah? Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo, semangat. Ya, 5 menit lagi. Ayo, 5 menit lagi. Oke, sudah semua? Nanti kita prosentasenya pakai ini ya. Misalkan kelompok 1 kelompok 1 terserah. Mau yang substitusi kah, mau yang eliminasi kah, atau yang campuran. Jadi satu kelompok satu cara ya. Kelompok 2 bisa paham? Ya, jadi nanti siapkan 2 orang. Kelompok 1 juga siapkan 2 orang untuk maju presentasi. Oke, sudah? Sudah? Oke, kita kasih aplaus untuk kita. Baik. Sekarang silakan disiapkan dulu pekerjaannya. Disiapkan dulu, sudah? Oke. Pak kasih kesempatan terserah. Mau kelompok berapa saja yang mau maju. Kelompok 1 kan, kelompok 2, kelompok 3. Tapi ingat, yang pertama mungkin kita mulai dengan yang substitusi dulu ya. Siapa yang mau maju yang substitusi? Oke, kita kasih semangat untuk kelompok 1. Ya, silakan. Ini saya dapat dulu. Nanti siap-siap yang eliminasi antara kelompok 2 atau kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 1. Kita kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1.
bagi-bagi tugas saya. Siapa yang mau buka dulu, kemudian siapa yang menjelaskan, silakan. Baik, terima SPRDV dengan menggunakan metode substitusi. Oke, silakan. Yang lain, ayo praktikan dulu. 3x tambah y sama dengan 2. Langkah pertama, ubah persamaan 1 menjadi y sama dengan ax tambah b. 3x tambah y sama dengan min 1, maka y sama dengan min 3x min 1 persamaan 3. Langkah kedua, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. X tambah 3y sama dengan 5, y sama dengan min 3x min 1. X tambah 3, x min 9 sama dengan 5. Min 8x sama dengan 5 tambah 3. Min 8x sama dengan 8. X sama dengan min 1. Langkah ketiga, substitusikan x sama dengan min 1 ke sama dengan min 1. Y sama dengan min 3 kali min 1 sama dengan min 1. Y sama dengan, jadi himpunan penyelesaiannya min 1 dan 2. Min 1,2. Oke, kita kasih aplaus dulu. Mungkin Pak mau tanya dulu sedikit ya. Itu yang min 1 itu dari mana? Langkah kedua, ketika ini. Ya, ini dari mana? Itu 8 kurang 8. iya 8 dibagi min 8. Ya, jadi 8 x-nya sama dengan min 1 itu dari 8 bagi min. Min 8. Ya. Kemudian setelah dapat nilai x, kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, anak-anak kira-kira bagaimana, bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Ini tidak usah dicopot ya. Oke, baik. Silakan. Sekarang yang eliminasi. Nah, oke, yang eliminasi kira-kira dari kelompok mana nih? 2 atau kelompok 3? Ya, kelompok 2. Kita kasih semangat untuk kelompok 2. Oke, kita kasih semangat lagi untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Suaranya agak kelompok besar kami. sedikit. Suaranya. Ulangnya. Suaranya agak besar sedikit. Bisa supaya bisa kedengaran. Ulangnya. Terima kasih atas kesempatan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Ya, silakan. Sama dengan min 1 persamaan si x persamaan x 1 kali 1 dan x dan persamaan 2 kali 3. 3x tambah y sama dengan min 1, x tambah 3y sama dengan 5. X1 2 kali 3. X3 tambah y sama dengan min 1. 3x. X kurang 3x Habis. y kurang 9y sama dengan min 8. Min 8y min 1 kurang 15 sama dengan min 16. Y sama dengan 2. Oke, y-nya sama dengan 2. Langkah yang kedua, eliminasi y. Tambah y sama dengan min 1. X tambah 3y sama dengan 5. Dan persamaan 2 kali 1. 9x tambah 3y sama dengan min 3. X tambah 3y sama dengan 5. Dikurangkan 9x kurang x sama dengan 8x. Tanya satu dulu ya. Coba lihat di atas yang di langkah 1. Min 8y sama dengan min 16. Y sama dengan 2. Dua. Oke, anak-anak. Pas
Pas ya? Pas. Pas. Oke, kita kasih applause untuk kelompok dua. Silakan kelompok dua bersama. Oke, anak-anak kira-kira bisa dipahami? Bisa. Atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak kasih kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Tidak. Semuanya bisa pahami? Bisa. Bisa paham? Bisa. Ya, paham betul-betul paham ya? Ya. Jadi untuk menguji kepemahaman kita, di sini Pak sudah siapkan satu soal evaluasi. Jadi kita pakai waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula ya. Kembali ke tempat duduk semula. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, tadi sudah luar biasa. Sambil ini, sambil aku tempat duduknya. Sudah luar biasa. Kalian sudah semangat. Kalian sudah mau prosentase. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ternyata menurut pengamatan Bapak, oke, kita lihat dulu. Yang ini dapat coba kembali ya. Ya. Nanti kalau kita pajang di kelas. Oke, silakan siap kertas satu lembar. Tapi sebelumnya ini, tadi menurut pengamatan Bapak kalian sudah luar biasa, semangat yang luar biasa, sudah bisa mengerti, sudah bisa mengikuti alur-alurnya. Tapi ada satu kelompok yang menurut pengamatan Bapak itu luar biasa. Kalian sudah luar biasa, tapi ada satu kelompok yang menurut Bapak itu luar biasa. Kira-kira kelompok berapa? 1, 2, atau 3? Ayo, 1, 2, atau 3? Ya, jadi yang menurut Bapak, pengamatan Bapak itu di kelompok 1. Ayo kita kasih applause untuk kelompok 1. Masih ada kesempatan, nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ketika dikasih kesempatan harus berlomba-lomba untuk lebih aktif supaya bisa jadi kelompok terbaik. Oke, sekarang sudah siap? Ada satu soal untuk kita selesaikan. Bisa lihat soalnya? Oke, silakan dilihat soalnya, bisa? Ya, ada satu soal. Silakan mau diselesaikan pakai eliminasi, pakai substitusi, atau pakai campuran, terserah. Oke, silakan. Waktunya 10 menit. Tulis nama kelas. Tulis nama kelas, tambah juga dengan hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa ya, 16 November. Kerja masing-masing tidak boleh saling bertanya ya. Mau pakai substitusi juga boleh, mau pakai eliminasi pun boleh, campuran juga boleh. Waktunya tidak banyak ya. Ya, 7 menit lagi. Lima menit lagi.
silakan anak bantu Pak kumpulkan dulu dengan teman-teman dulu. Silakan kumpul dulu pekerjaannya. Baik, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Tapi Pak yakin kalian pasti bisa. Silakan dikumpul dulu semuanya. Silakan dikumpul dulu. Oke, kita kasih applause untuk kita semua. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah diskusi kelompok, kita juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Baik, kita hampir sampai di penghujung pertemuan. Tapi sebelumnya mungkin coba ingat-ingat kembali tadi yang sudah kita pelajari. Mungkin siapa yang bisa simpulkan ke kita sedikit ya. Kira-kira substitusi, eliminasi, campuran itu seperti apa? Kalau substitusi kira-kira seperti apa anak-anak? Ayo, yang tadi yang kelompok ahli tentang substitusi. Substitusi itu berarti kita apakan? Kita, ya substitusi itu artinya menggantikan. Ya, tapi ingat langkah-langkahnya tadi. Ubah persamaan terlebih dahulu menjadi Y sama dengan apa, kemudian atau X sama dengan apa, tergantung dari persamaannya ya. Yang kita ubah. Itu langkah-langkah di substitusi. Kemudian dieliminasi. Eliminasi tadi artinya apa? Menghilangkan. Jadi kalau kita mau menghilangkan X, maka kita eliminasi X, berarti kita samakan variabel X. Berarti kita kalikan dengan sembarang bilangan, terserah. Seperti tadi yang dikerjakan oleh kelompok 2, mereka kali dengan bilangan 1 dan 3. Tujuannya apa? Untuk menyamakan koefisien X-nya. Koefisien di variabel X. Ketika sama, kita kurangi, maka dia selesai, habis, sama dengan 0. Ya, disitulah letak eliminasi. Kemudian kalau campuran, campuran berarti apa anak-anak? Tadi yang kerja campuran? Menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Oke, baik, di sini juga Pak sudah tuliskan metode substitusi, metode eliminasi dan metode campuran. Kalian bisa lihat? Bisa ya? Bisa. Untuk metode substitusi berarti menyatakan suatu variabel ke dalam variabel lain. Tadi ubah Y masukkan ke persamaan lain. Kemudian nilai dari variabel tersebut disubstitusikan ke variabel yang sama pada persamaan yang lain. Kemudian kalau metode eliminasi tadi sudah Pak jelaskan, samakan, kemudian kita eliminasikan, maka dapatlah himpunan penyelesaian. Kemudian kalau metode campuran, gabungkan antara eliminasi dan substitusi. Ya, jadi baik 3 cara, tapi hasilnya sama. Luar biasa ya? Ya. Itulah kelebihan matematik. Caranya berbeda, tapi hasilnya sama. Caranya berbeda, tapi hasilnya sama. Nanti ada satu cara lagi, yaitu cara grafik tadi yang Pak sempat tulis ke depan ya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Karena memang kalau grafik itu kan agak sedikit panjang, kita perlu gambarkan grafiknya dulu. Oke, baik anak-anak, ini kesimpulannya. Sekarang Pak mau minta masukan dari kalian. Mungkin ada yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah menyenangkan ataukah seperti apa? Menyenangkan? Atau mungkin ada yang mengalami kendala? Tidak. Bisa mengerti semua? Bisa. Ya. Jadi tadi ada kelompok asal, kemudian ada kelompok ahli. Jadi anak-anak, pembelajaran yang seperti kita lakukan tadi, tidak apa-apa ya Pak sampaikan. Itu namanya model pembelajarannya yaitu kooperatif tipe jigsaw. Jadi ada kelompok asal, kemudian ada kelompok ahli. Oke, baik anak-anak. Baik, silakan coba ditulis dulu, lihat di buku fotokopiannya itu. Halaman 87 ini untuk pekerjaan rumah. Nanti ambil nomor 3 ya. Dikasih kode dulu ya. Nanti diselesaikan di rumah, minggu depan baru kita bahas. Sekaligus kita bahas dengan soal yang evaluasi tadi ya. Oke. Dan ingat anak-anak, dikasih kode dulu. Materi kita selanjutnya
kita masih di KD yang sama ya, masih di STLBP, tapi yang kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya yaitu metode grafik. Ada satu metode lagi tadi, kemudian membuat model matematik. Ya ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita buat model matematik, kemudian kita menyelesaikan. Itu nanti di pertemuan kita selanjutnya. Oke, baik anak-anak, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan, silakan Pak kasih kesempatan sebelum kita tutup. Mungkin ada pertanyaan? Tidak. Pas? Ya, tolong diingat baik-baik ya. Eliminasi, substitusi dan campuran tadi. Nanti di minggu depan kita review kembali, Pak cek kembali ya. Jadi tolong diingat baik-baik. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan salah satu pimpin kembali, kita tutup dengan doa. Silakan. Depannya ada coba. Pakai doa yang ini, Pak. Depannya juga. Isi depan ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami masih dalam keadaan baik dan selamat. Dan sekarang tibalah saatnya untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing. Allah menjaga dan melindungi kami dalam perjalanan hingga tibakan kami di tengah-tengah keluarga kami dengan baik dan selamat. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Terpulis silakan kembali. Oke, baik anak-anak, pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah kita pelajari tetap diingat. Ya, terus mohon maaf mungkin ada sedikit kendala apa-apa yang kita hadapi tadi. Dan Pak akhiri, selamat siang, salam sehat. Oh, tidak ada yang balas. Selamat siang semua. Oke, terima kasih ya. Kalian boleh tinggalkan ruangan. Assalamualaikum.